A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini kita memiliki pembahasan mengenai prosesi dilantiknya atau diangkatnya seorang muslim, seorang hamba Allah menjadi wali. Jadi ada prosesinya, ada serah terima jabatan, teman-teman. Ada pelantikan pokoknya. Yang di sini yang dilantik siapa? Yaitu Ar-Razi Hasyim dengan Gus Baha. Yang dimana dua tokoh ini diberikan narasi atau dibangunkan suatu narasi di mana mereka berdua telah diangkat menjadi wali Allah. Hebat gak? Hebat. Tasawuf ada yang lurus, ada juga yang bengkok, teman-teman. Di mana pengertian tasawuf itu adalah menjernihkan hati. Ya kalau menjernihkan hati, yaitu harus, teman-teman, karena itu adalah ajaran dari Islam. Belajar zuhud harus. Belajar warok harus. Tetapi kalau untuk mengamalkan ini itu, lalu mendapatkan keistimewaan ini, keistimewaan itu, nah ini sudah lain cerita ini. Ini yang bisa disebut dengan haluisme nantinya. Jadi memang banyak haluisme dari pemahaman mereka ini. Baik, tidak perlu panjang lebar. Mari kita simak seperti apa narasi yang dibangun seolah-olah Ar-Razi Hasyim sudah diangkat menjadi wali. Sesungguhnya Gus Baha dan Buya Ar-Razi Hasyim sudah dilantik menjadi waliullah sejak tahun 2022 lalu. Allah. Persisnya pada bulan November pekan ketiga. Ini yang tahu siapa? Ini yang bikin narasi ini siapa? Apakah hadir pada pelantikan wali ini? Buya Ar-Razi Hasyim dilantik sebagai wali Autad dan Gus Baha dilantik sebagai wali Nuqoba. Jadi ada wali Autad, wali Nuqoba, wali ini, wali itu, sampai wali apa namanya? Wali Kutub, wali Majedub juga hadir kayaknya. Ruhnya hadir pelantikannya, teman-teman. Jadi ada prosesi penyerah terimaan. Kamu jadi wali ini ya. Sebelumnya ada wali ini digantikan kamu sekarang. Begitu, teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang mereka berdua adalah wali, itu tidak aneh. Aneh. Ya Allah, wali itu bukan seperti ini, teman-teman. Hitung-hitungannya bukan seperti ini. Sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah mereka yang tidak punya keraguan di dalam hatinya. Ya, dan mereka ini adalah orang-orang yang beriman dan mereka senantiasa bertakwa. Siapa yang bilang seperti ini? Yaitu Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat ke-62 sampai 63. Di situ Allah menyatakan kalau syarat-syarat untuk menjadi wali begini, teman-teman. Bukan seperti ini. Ada diklatnya, ada prosesinya, ada pelantikannya. Sudah kayak pelantikan gubernur, kepala desa. Cuma pelantikannya bukan secara zahir dilaksanakannya, tetapi secara batin. Wallahu a'lam. Ya Allah, ya Allah. Dan di sini juga para wali Allah itu dilantik kalau makom atau tingkatan walinya di bawah wali kutub. Maka yang melantik wali kutub. Siapa wali kutub sekarang yang melantiknya? Katanya kalau pelantikan seperti ini itu dihadiri Nabi, teman-teman. Ya Allah, dihadiri wali kutub. Siapa wali kutub sekarang? Ya, yang menjabat wali kutub. Apakah itu Habib itu? Pasti Habib yang menjabat jadi wali kutub. Karena makom mereka ini paling top. Nembus genteng, terbang satu-satu, paling jeduk lah. Pokoknya mereka ini wali paling jeduk, wali kejeduk sampai majeduk. Ada juga yang majeduk walinya. Maka yang melantik adalah wali kutub. Jika makomnya adalah wali kutub, maka yang melantik adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah terlalu langsung ya, teman-teman, untuk melantiknya. Tanpa disadari, manusia-manusia langit di Nusantara juga banyak. Wah, manusia langit. Mereka dari berbagai macam latar belakang profesi atau pekerjaan. Ada yang memang ulama, kiai atau ustadz. Ada yang OB, PNS. Ada yang PNS, teman-teman. Pegawai swasta, pedagang pewirausaha, pengemis, marbot, dan lain sebagainya. Ada pesan yang Allah titipkan. Jangan pernah melihat zohir atau kulitnya. Jangan pernah tipu mata zohir. Sebaliknya, lihatlah lebih dalam dengan kolbu. Wallahu a'lam bisawab lagi. Ya Allah, pelantikan wali, teman-teman. Jadi kata-katanya cukup sampai di sini. Apakah kita harus membenarkan pernyataan ini atau video ini? Tentunya tidak, teman-teman. Tetapi kalau bagi mereka ya ini benar. Ada pelantikannya, dihadiri Rasulullah SAW langsung. Masya Allah. Ini beragama kok begini-begini terus, teman-teman. Dilantik menjadi wali katanya. Mulai kapan ada prosesi pelantikan? Sejak zaman Nabi Muhammad, sahabat mana yang pernah menjabat jadi wali kutub? Saya tanya kepada kalian, pada zaman Abu Bakar, siapa yang menjadi wali kutub? Pada zaman Umar, Utsman, dan Ali, di zaman-zaman kekhalifahan mereka ini satu persatu siapa yang menjadi wali kutub? Ada yang gak memiliki riwayat bahwa Ali bin Abi Thalib adalah wali kutub, atau Imam Bukhari wali kutub, Imam Muslim ini sampai keempat imam mazhab menjadi wali kutub. Ya Allah.
Saya ini heran kepada mereka. Dari mana dapat istilah-istilah wali kutub, wali ini, wali itu? Dari mana dapatnya? Sedangkan kalau kita ingin melihat rekam jejaknya Rozi Hasim ini, di mana orang ini pernah menyatakan orang yang menyembah Isa, tetapi dia tidak melihat Isanya, melihat Allah. Istilahnya kalau seperti di film India, seperti filmnya Shah Rukh Khan, teman-teman, yaitu 7 Merah Bedik Tahe itu. Aku melihat Tuhan di dalam dirimu, jadi aku sembah dirimu. Tetapi hakikatnya bukan menyembah orang itu, menyembah Allah yang dilihat ada di dalam manusia. Ini sudah membuat pemahaman-pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Yang dimana katanya ketika saya mendengar ceramah-ceramah orang non-muslim, ada debat-debat antara orang Kristen dan Islam, mereka ini kenapa menuhankan Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus ketika menghadapi angin topan, berhenti kau angin, berhenti angin seketika. Ada orang mati dibangkitkan, bisa. Hanya perkara itu katanya sisi ketuhanan Nabi Isa. Dan sisi kemanusiaan Nabi Isa adalah ketika dia capek, lelah, tidur, ngantuk, dan lain sebagainya. Sisi kemanusiaan dan sisi ketuhanan. Yang disembah mana? Sisi ketuhanannya. Bisa membangkitkan orang mati. Bisa menghentikan angin puting beliung. Itu yang disembah. Melihat Tuhan di dalam diri Yesus. Kalau kita melihat Nabi Ibrahim yang membangkitkan hewan yang sudah dicincang-cincang, nyatu lagi, hidup, terbang lagi burung. Apakah itu bukan sisi ketuhanan juga? Boleh kan nyembah Nabi Ibrahim kalau begitu? Dengan alasan ada sisi ketuhanan dalam dirinya. Mukjizat dianggap sisi ketuhanan. Inilah kerancuan apa yang mereka fahami. Dan di sini Buya Ar-Rozim ada satu video yang menyatakan boleh nyembah Isa asalkan bukan Isanya yang disembah, tetapi siapa? Allah. Coba kita simak pernyataannya. Kemudian Nabi Isa itu disembah, itu wajar. Karena yang kelihatan oleh mereka bukan Isa. Jadi kalau orang tuh nyembah Nabi Isa yang kelihatan sifat Allah, dia wahid. Wahid katanya. Ya Allah. Jadi kalau ada orang Kristen yang menyembah Nabi Isa, itu masih selamat katanya. Aman dia menghisap. Karena itu adalah wahid. Ya Allah. Bukan trinitas. Dia dihisapnya aman ntar. Wah, aman. Jadi nanti kan Nasrani ini kan dihisap nih. Apa yang dilihat pada Nabi Isa? Apa? Jika dia, aku melihat engkau ya Allah, selamat dia. Selamat dia. Kalau melihat, emang begitu cara berakidahnya. Melihat engkau ya Allah, 7 Merah Bedik Tahe, ya rame ke akaru. Gitu. Kalau ketemu Allah begitu nanti. Bukan main Rozi Hasim ini. Bagaimana memahami agama kalau seperti ini? Gila. Ya Allah, selamat dia. Selamat dia. Kalau melihat Isa. Binti Maryam tapi anak Allah, udah lewat. Lewat nyembah Isa jatuhnya. Isa dia. Nyembah Isa enggak bisa dia. Oke. Sedangkan teman-teman, kata Nabi Muhammad SAW, apabila akan aku perbolehkan untuk manusia menyembah sesama manusia, bersujud kepada manusia, maka akan aku perintahkan seorang istri sujud pada suaminya. Artinya nyembah apa? Ruku kepada dia, sujud kepada dia. Oh enggak, kalau Buya Rozi, di mana manusia boleh sujud kepada manusia, asalkan melihat Tuhan dalam manusia itu. Wow, ini pemahaman yang sangat liberal, ini sangat berbahaya. Ini bisa menjadi sebab musabab pembatalan keislaman, teman-teman. Kalau orang yang mengikuti Buya Rozi Hasim ini, bahaya orang seperti ini. Dan di sini diterangkan kalau Rozi Hasim diangkat jadi wali katanya. Wali autad atau wali apa itu? Nukoba. Jadi wajar kalau ada orang yang menganggap, ya Allah, ini ngaco. Bagi orang-orang yang mempercayai cerita-cerita seperti ini, ngaco. Apalagi ikut pemahaman Rozi Hasim, ngaco tambah. Jadi intinya teman-teman, ini Rozi Hasim mulai mau menebarkan ajaran-ajaran liberal yang dimana menganggap agama-agama lain itu tidak salah. Mereka juga benar asalkan menyembah Tuhan yang sama. Nanti orang Hindu asalkan menyembah Tuhan yang satu, mereka tidak apa-apa. Orang Buddha nyembah itu tidak apa-apa, asalkan tujuannya ke Allah. Inna dina indallahil Islam. Kita sebagai umat muslim, begini harus beragamanya. Apalagi Allah sudah menyampaikan kepada kita bahwa laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa melihat Allah di dalam diri manusia, artinya kita sudah menyamakan manusia dengan Allah. Ini adalah pemahaman yang sangat-sangat fatal dan tiba-tiba ada narasi kalau mereka diangkat wali. Wali halu, wali pendungu umat, itu yang lebih cocok.